pagi hari ini kita datang beribadah menyembah Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Come on. Tepuk tangan sama-sama.
kami adalah milik-Mu Tuhan. Bukan karena kami yang memilih-Mu, tapi karena Tuhan sudah memilih setiap kami. Thank you, Jesus. Mari katakan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru.
Thank you Jesus. Kami hidup karena-Mu Tuhan. Kami hidup karena-Mu. Haleluya. Mari kita menyembah Dia. Kami hidup karena-Mu, sebab kami milik-Mu Tuhan. Oh, biar ini bukan hanya sekedar lagu Tuhan, tapi ini adalah pernyataan kami bahwa kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan Kau adalah milik kami. You are mine. I am yours and you are mine. Thank you Jesus. Oh, thank you Lord. Sing I am yours. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan kerendahan hati kami Bapa, kami mau berkata bahwa kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau di dalam hidup kami. Kami butuh Engkau di dalam hati kami. Kami butuh Engkau di dalam keluarga kami. Kami butuh Engkau di dalam pekerjaan kami. Kami butuh Engkau Bapa. Jesus, we need you more Jesus. We need you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, glory, hallelujah Jesus. I need your
di hadirat Tuhan. Spirit of Dia Allah yang bertakhta di atas setiap pujian dan penyembahan kita hari ini. Spirit of Amin. flowing into my heart. Katakan sekali lagi. Your presence, Lord. Jesus, Jesus. How I need your presence. Oh, I need you, Lord. Oh, I need your presence, God. Draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. Amen. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart As I worship you. Yes. Draw me closer to you, Lord. Yes, Jesus. We need your presence. We need your Holy Spirit right now. Touch every one of us. Thank you, Jesus. Come on, let's worship Him. Come on. Oh, I need your presence. I need your presence, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we need your Holy Spirit. We need you, let's speak in tongues. Come on, Holy Spirit, we need you now. We need your presence. Lawat kami. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu. Dipuji, ku sembah Kau, Tuhan. Ya, thank you, Jesus. Di hari yang indah, Tuhan, kami berkumpul di tempat ini, Tuhan, untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Pribadi-Mu ya Tuhan, sungguh indah di dalam kehidupan kami. Kami mau tanggalkan setiap permasalahan kami mau tanggalkan semua beban. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini jiwa kami. Ini roh kami Tuhan. Kami bawa ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
atas lawatan yang luar biasa yang Kau nyatakan di tempat ini Tuhan. Kami rasakan sungguh besar Your presence is very strong. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Wow, thank you praise and worship team. Kita mau apresiasi untuk semua builders yang sudah melayani tempat ini. Kami berikan apresiasi. Ya, silakan duduk. Oke, good morning GKS Balikpapan. Wah, katakan sebelah saudara, kamu ganteng, kamu cantik hari ini. Ya. Oke, berikut beberapa hal yang perlu saya sampaikan hari ini. Bahwa, tapi sebelum itu apakah ada yang baru pertama kali bergabung di tempat ini? Bisa lambaikan tangan? Oke, ya, kami terus mengencourage Anda untuk bisa tertanam di tempat ini dan kita bisa bertumbuh bersama-sama dan kita bisa menjadi terang dan bisa berbuah bagi orang lain. Dan juga kita juga mau encourage Anda untuk bisa tertanam di dalam home. Ini kita ada beberapa home ya. Jadi gimana kalau kita mau bertumbuh, mau berbuah, tapi kalau kita tidak tertanam. Jadi pentingnya kita tertanam di cell group dan kita bisa membangun satu dengan yang lain dan kita bisa saling menguatkan di dalamnya, yaitu dia di dalam home gitu ya. Home itu bukan kegiatan loh. Home itu kehidupan. Ya, ada amin? Ya, jadi saudara-saudara yang mau join home bisa nanti habis Sunday service Anda bisa langsung ke belakang. Ada tim greeter di sana, Anda bisa daftarkan diri Anda di home. Oke? Dan yang berikutnya kita ada PSL class ya. Plan, Serve, and Lead class. Ya, diadakan dari 6 September sampai tanggal 25 Oktober ya, jam 7.30 via online. Bagi Anda yang mau mengikuti kelas Plan, Serve, and Lead, Anda bisa scan barcode di depan atau Anda bisa juga mendaftarkan diri setelah ibadah selesai. Dan yang kedua dan yang terakhir kita ada baptisan, water baptism ya. Jadi bagi Anda yang belum dibaptis, Anda juga bisa mendaftarkan diri Anda. Tapi sebelum itu Anda bisa ikut kelas plan terlebih dahulu ya. Oke. Dan baru itu kita akan mengadakan baptisan di tanggal 16 Oktober ya, setelah ibadah selesai. Dan juga kita juga di sini ada ibadah Aero Kids tiap hari Minggu pukul 10.30 di mezanin, dan juga ibadah Starji setiap hari Sabtu jam 5 sore bertempat di lobby The Hall. Oke, itu saja pengumuman hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan, ada satu ayat yang luar biasa ini. Terdapat di Mazmur 84 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia
yang percaya kepadamu. Wow, ayat ini luar biasa sekali. Dimana saya mau sharing sedikit bagaimana hubungan pribadi, hubungan intim saya bersama dengan Tuhan. Unik sekali. Saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan di atas motor gitu. Itu paling sering. Dan biasanya paling sering tuh nangis sendiri di atas motor. Kadang lagi baru pulang dari hangout ya. Baru pas pulang ke rumah tiba-tiba kayak ada nyanyian di dalam hati, di dalam pemikiran gitu kayak lagu ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Bener lebih baik satu hari di hadirat Tuhan daripada di tempat lain. Karena di dalam hadirat Tuhan kita itu dapat kekuatan. Kita itu merasakan kemenangan itu. Kita merasakan ada mujizat di hadirat Tuhan. Ketika kita letih, lesu, sepanjang minggu kita hadapi dengan banyak pekerjaan, banyak problematika. Tapi ketika kita sejenak saja, misalnya 10 menit, kita ingat kembali kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu membuat kita jadi kuat lagi. Itu membuat kita menjadi bersyukur, ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan karena hari ini aku bisa lewati hari ini dengan baik gitu. Walaupun sebenarnya mungkin ya ada aja gitu ya, ada masalah. Tapi Tuhan izinkan kita bisa lewati hari demi hari dengan baik. Amin. Kita siap memberi, mari kita berdiri, kita angkat persembahan kita. Benar Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan, ada kemerdekaan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu yang berlimpah. Bapa, pada hari ini Tuhan, kami mau memberi. Kami memberi bukan karena ekspektasi kami untuk bisa diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati. Karena kasih-Mu nyata di dalam setiap kami, sehingga kami mau memberi dengan sukacita. Yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Kita mau angkat pujian ini. Daripada 1000 hari tempat yang lain. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat
kasih-Mu yang luar biasa atas kami. Sehingga kami boleh ada semua hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang luar biasa ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat segala kebaikan demi kebaikan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh kami menikmati kasih-Mu pagi hari ini Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan. Dan kami mau mendengarkan Engkau ya Bapa berbicara ya Bapa. Kau sendiri Tuhan, pribadi-Mu sendiri Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi tidak ada yang terlewat ya Bapa. Semua kami datang Tuhan dengan kerinduan ya Bapa, dengan kehausan dan kelaparan akan Engkau ya Bapa. Mari Tuhan berbicara bagi kami ya Bapa. Biarlah hamba-Mu berbicara bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan roh yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Praise and Worship Team. Silakan duduk, selamat pagi, shalom. Apa kabar semua? Baik ya. Dingin ya pagi hari ini ya. Tapi saya percaya roh kita menyala-nyala pagi hari ini. Walaupun mungkin tubuh kita ada yang masih lemah atau sakit, tapi saya percaya dan saya berdoa roh kita nggak ada yang sakit. Roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, beberapa minggu ini kita sudah diperlengkapi dan belajar banyak tentang worship, tentang penyembahan, tentang bagaimana menjadi seorang penyembah Tuhan. Bahwa penyembahan itu bukan tentang apa, tetapi tentang siapa yang kita sembah. Bukan bagaimana kita menyembah Tuhan, bukan dengan musik yang luar biasa, dengan stage yang luar biasa, tetapi dengan hati yang menyembah dan kita tahu siapa yang kita sembah. Dan bahwa penyembahan adalah keputusan. Pada saat mungkin kondisi kita tidak baik, tapi kita tetap memutuskan untuk mau menyembah. Dan minggu lalu dari Pastor Ashley kita belajar untuk menjadi tempat kesukaannya hadirat Tuhan. Bagaimana kita sebagai pribadi dan hidup kita menjadi suatu tempat yang menjadi tempat yang disukai oleh hadirat Tuhan dan hadirat Tuhan itu tidak pergi dari kita. Dulu saya berpikir bahwa hal penyembahan adalah hal pujian dan penyembahan di gereja sama seperti apa yang kita lakukan tadi. Saat kita bernyanyi bersama-sama untuk Tuhan dan secara korporat memuji dan menyembah Tuhan dan juga mungkin saat teduh kita menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Namun saya berpikir setelah keluar dari ibadah atau keluar dari saat teduh kita, then what? Pagi hari ini judul khotbah yang saya buat pagi hari ini adalah The Life of a Worshipper. The life of a worshipper. Kembali ke pertanyaan tadi, setelah kita keluar dari ibadah ini, setelah kita selesai pujian penyembahan, atau pada saat kita keluar dari saat teduh kita menyembah Tuhan, then what? Jujur, saya pribadi sering yang terjadi adalah kontradiktif. Pada saat saya keluar dari saat teduh saya, mungkin saat saya menyembah dan memuji Tuhan, atau saya keluar dari gereja ini, kembali ke the reality, kadang yang terjadi adalah kontradiktif. Apa yang saya lakukan? Kehidupan saya, kok nggak align dengan apa yang
saya lakukan pada saat saya menyembah Tuhan. There's no separation. Seharusnya tidak ada pembatasan atau pemisahan pada saat kita menyembah Tuhan di gereja, pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita saat teduh, atau pada saat kita menyembah dan memuji Tuhan pada saat home. There's no separation after that. Our whole life is worshiping Him. Yang saya mau bagikan pagi hari ini adalah pujian penyembahan, gak hanya bicara pada saat kita pujian penyembahan di ibadah atau di saat teduh kita. Hidup kita adalah penyembahan untuk Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan untuk Tuhan yang kita jalani hari-hari. Sehari-hari kita itulah penyembahan. Pagi hari ini mungkin yang akan saya bagikan singkat dan simple aja. Saya mau ngajak kita semua untuk reflect our life. Merefleksikan kembali hidup kita. Kita mau lihat, selama 3 minggu ini kita udah belajar banyak tentang penyembahan. Bagaimana menjadi seorang penyembah, bagaimana kita menyembah dan siapa yang kita sembah. Pagi hari ini sama-sama yuk kita refleksikan hidup kita. Apakah hidup kita sudah menjadi kehidupan seorang penyembah? Roma 12 ayat 1 saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Tubuh berbicara tentang hidup kita sehari-hari. Kita hidup sehari-hari menggunakan apa? Tubuh ini kan. Tubuh ini yang kita bawa jalan kemana-mana, yang kita bawa melakukan aktivitas apapun kita menggunakan tubuh ini. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, itulah penyembahan pujianmu yang sejati kepada Tuhan. Bagaimana cara hidup yang menyembah itu? Di Alkitab diberitahu di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi bagaimana sih kita menjalani kehidupan, caranya menjalani kehidupan yang menyembah Tuhan. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Contoh pada saat kita bekerja, apakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh sama seperti kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia? Apakah dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari kita menyembah Tuhan? Apakah kita melihat tempat pekerjaan kita adalah suatu tempat untuk kita juga menyembah Tuhan? Bayangkan jika Tuhan Yesus duduk di sebelah Anda pada saat Anda bekerja. Apakah ada perbedaan dari apa yang selama ini lakukan? Apakah ada perbedaan dari selama ini yang Anda lakukan dari sebelumnya? Maksudnya pada saat Tuhan Yesus tiba-tiba ada di samping Anda, duduk di sebelah Anda pada saat bekerja dan Anda menyadarinya. Apakah ada perbedaan? Atau tidak ada perbedaan? Karena apa yang kita lakukan adalah pekerjaan yang sungguh-sungguh sama seperti kita melakukannya buat Tuhan, bukan untuk manusia. Well, I'll tell you what, He is actually sit with you every single day. Dia sebenarnya duduk bersama-sama dengan Anda saat Anda bekerja setiap hari. Dia nggak pernah tinggalin kita. Jadi pada saat kita bekerja, pada saat mungkin kita melakukan sesuatu yang nggak jujur, nggak berintegritas, atau hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Dia ada di sebelah kita.
Dia menyaksikan apa yang kita lakukan. So, kembali lagi ke ayat yang tadi, apapun yang kita perbuat, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, entah itu apapun yang menjadi bagian Anda dalam hidup Anda, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai murid, sebagai apapun fungsi Anda saat ini, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pada saat saya melakukan firman ini dalam bekerja saya nggak berkata bahwa apa yang saya lakukan ini sudah benar. Saya masih berusaha setiap hari melakukan apa yang Tuhan mau. Pada saat saya melakukan firman ini, yang terjadi memang benar-benar perubahan gitu. Sebelumnya datang terlambat ke kantor bagi saya biasa-biasa aja. Datang on time bagi saya adalah suatu kemenangan. Tapi saat saya melakukan firman ini, datang before time ke tempat pekerjaan adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena itu adalah standarnya anak-anak Tuhan seharusnya. Datang before time pada saat Anda ke kantor. Dan melakukan pekerjaan bukan karena saya melakukan untuk bos saya atau memang karena itu pekerjaan saya, tapi saya berusaha melakukan karena saya melakukannya buat Tuhan. Karena saya tahu saya di tempat pekerjaan sekarang ini Tuhan yang meletakkan saya di situ. Dan saya sadar bahwa Tuhan juga punya misi, Tuhan punya visi bagi saya di tempat pekerjaan itu. Sehingga apa yang saya lakukan adalah melakukan dengan sebaik-baiknya sama seperti saya melakukan untuk Tuhan. Bos saya adalah Tuhan. Bos saya adalah Tuhan Yesus sendiri. Sangat berbeda pada saat kita melakukan hal tersebut. Melakukan pekerjaan kita seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Melakukan pekerjaan kita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu beda banget hasilnya. Kalau kita mengasihi Tuhan ya, kalau kita sadar akan kebaikan Tuhan, kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bayangkan kalau Anda melakukan itu dalam pekerjaan Anda, dalam bisnis ataupun apapun fungsi Anda saat ini. Dan apakah cara kita hidup, cara kita bekerja dan melakukan apapun dalam hidup kita adalah bentuk penyembahan kita bagi Tuhan? Apakah kita representing God's worshipper? Apakah dalam fungsi kita di dalam hidup, daily life, kehidupan kita sehari-hari, kita merepresent bahwa kita ini adalah penyembahnya Tuhan? Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Kehidupan seorang penyembah justru terbukti pada saat dia menjalani kehidupannya sehari-hari. Apakah hidupnya merepresent pribadi yang dia sembah? Kita akan menjadi semakin serupa dengan siapa yang kita sembah. Amin. Kita menyembah Tuhan Yesus. Dialah teladan kita. He is the one who we look up to. Seharusnya hidup kita sehari-hari akan semakin mirip sama Tuhan Yesus. Karena sehari-hari kita menyembah Tuhan dan sehari-hari kita menjalani hidup sebagai penyembahnya Tuhan Yesus. Saya mau kita menggarisbawahi ini,
Penyembahan itu nggak melulu bicara tentang dalam ibadah. Justru penyembahan itu adalah saat kita keluar dari ibadah, saat kita keluar dari saat teduh kita, saat kita menjalani hidup kita, disitulah penyembahan kita. Disitulah kita sebagai penyembah Tuhan membuktikan bahwa kita ini penyembah Tuhan. Menyatakan bahwa kita representing Him. Menyatakan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini orang-orang yang menyembah Tuhan. Apakah kita hidup di dalam roh dan kebenaran? Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yang artinya, apakah kita ini hidup taat pada pimpinan Roh Kudus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Itu maksudnya hidup di dalam roh dan kebenaran. Kita hidup taat di dalam pimpinan Roh Kudus dan kita hidup taat pada kebenaran firman Tuhan. Hidup kudus dan berkenan kepadanya. Saya tahu dan kita semua tahu standar kekudusan Tuhan itu tuh tinggi banget. Terlalu jauh. Dan kita nggak sanggup untuk sampai pada level kekudusan itu. Karena itulah Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga kita bisa dikuduskan kembali, sehingga kita bisa dibenarkan hidup kita. Sehingga kita bisa dipisahkan cara hidup kita dari cara hidup dunia dengan cara hidup yang Tuhan mau. It's a free gift from God. Kita tahu kita nggak bisa dapetin kekudusan itu. Kita tahu kita nggak bisa dapat kebenaran itu kalau enggak karena Tuhan Yesus berkorban di kayu salib. That's a free gift. Jadi jangan kita sia-siakan free gift itu. Hiduplah di dalam roh dan kebenaran yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma. Hidup taat pada apa yang Roh Kudus tuntun dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab yang kita baca sehari-hari itu menjadi pedoman kita untuk kita hidup. Dari tadi saya bicara sesuatu yang rasanya berat banget gitu ya. Aduh, gimana ya cara untuk hidup sebagai penyembah Tuhan, sebagai orang yang kudus, sebagai orang yang benar. Gimana caranya? Terkadang ya, we just have to be honest. Kita jujur datang kepada Tuhan, kita broken, kita ini rusak gitu. We just come to God, datang kepada Tuhan dengan apa adanya kita, dengan bagaimana hancurnya kita, rusaknya kita. Dan Tuhanlah yang akan mentransform hidup kita. Tuhanlah yang akan mengubahkan hidup kita sehari-hari. Jadi kalau dari tadi kita pikir hidup kudus, hidup benar, itu gimana caranya? Kemudian di kantor atau di pekerjaan kita atau di setiap fungsi dalam hidup kita, gimana caranya kita bisa menjalani hal-hal seperti itu? Padahal ya kita juga struggle dengan hidup kita. Kita juga struggle dengan dosa-dosa yang begitu mengikat. Ya itu tadi, datanglah dengan honest, dengan jujur kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan setiap hari. God, this is me. I'm broken. Tuhan, ini aku gak sanggup. Mungkin dalam pekerjaan kita ada hal-hal
yang membuat kita how to stand in the right place gitu. Bagaimana kita bisa berdiri di tempat yang benar, sedangkan mungkin sekeliling kita adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang sekeliling kita, atmosfernya mungkin yang membawa kita untuk jatuh terus. How to stand right, God? Datanglah kepada Tuhan dengan apa adanya kita, dengan segala kelemahan dan kekurangan kita. Tuhanlah yang akan mentransform hidup kita setiap hari. Dengan jujur datang kepada Tuhan, dengan menyerahkan hidup kita apa adanya, Tuhanlah yang akan bergerak dalam hidup Anda. Tuhan yang akan mengubahkan Anda, Tuhan yang akan menguatkan Anda, Tuhan yang akan memberikan Anda hikmat, kekuatan dan segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Untuk hidup sebagai penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Amin. We just have to be honest, broken self, and rest in the knowledge that He is transforming us into His image as we worship Him in truth. Jadi penyembahan tidak hanya, kembali lagi saya katakan, penyembahan tidak hanya saat di gereja kita nyanyi sama-sama, menaikkan pujian penyembahan dengan sangat semangat. Penyembahan kita adalah kehidupan kita. Penyembahan kita adalah kehidupan kita daily base. Hari demi hari. Apa yang kita lakukan di stage ini, apa yang kita lakukan di ruangan ini, itu yang kita reflect ke dalam hidup kita pada saat kita keluar dari ruangan ini. Saat kita nyembah Tuhan dengan luar biasa, dengan berapi-api, begitu juga dalam hidup kita keluar dari ruangan ini. Kita menjadi penyembah Tuhan yang berapi-api, hidup di dalam roh dan kebenaran. Saya mau bacakan di 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, masing-masing kita sudah dititipkan oleh Tuhan karunia untuk melayani. Dan ujung-ujungnya adalah apa yang dikatakan tadi oleh firman Tuhan. Jika kita menggunakannya dan melakukan karunia itu dengan ketaatan dan kesetiaan kita, kita membuat nama Tuhan dipuji. And that's a worshiper. Kita masing-masing punya karunia yang sudah Tuhan berikan. Jangan sia-siakan karunia itu. Pakailah itu untuk melayani sesama apa yang disampaikan Tuhan. Layanilah sesama manusia dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Salah satu tanda dari seorang penyembah adalah kasih. Karena pribadi yang kita sembah adalah Allah yang kasih. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anaknya atau sebagai penyembah-penyembahnya tidak hidup di dalam kasih. Kita penyembah-penyembah Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk saling melayani, untuk saling mengasihi. Saya mau bacakan satu quotes dari Billy Graham, mungkin gak ada di slide ya. Only God can give us a selfless love for others. As the Holy Spirit changes us from within,
This is one reason we must receive Christ. For apart from His Spirit, we can never be freed from the chains of selflessness, jealousy, indifference. Will others see Christ's love in your life today? Saya bacakan terjemahannya. Cuma Tuhan, hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kasih yang selfless untuk sesama kita. As the Holy Spirit, seperti Roh Kudus yang mengubahkan kita dari dalam. Inilah satu alasan kenapa kita harus menerima Tuhan Yesus. Karena terpisah dari Tuhan Yesus atau dari Spirit-Nya, kita nggak bisa pernah lepas dari rantai-rantai mementingkan diri sendiri atau jealously, kecemburuan atau membeda-bedakan. Satu pertanyaan Billy Graham yang terakhir yang sangat luar biasa. Will others see Christ's love in your life today? Apakah orang lain dapat melihat kasihnya Tuhan Yesus dalam hidupmu sekarang ini? Tuhan Yesus adalah kasih dan penyembah-penyembahnya juga pasti hidup di dalam kasih. Amin. Jadi pergunakanlah apa yang menjadi karunia Anda saat ini yang Tuhan sudah berikan. Kita semua punya karunia pasti. Tidak ada satupun dari kita yang tidak Tuhan berikan karunia. Pergunakanlah itu untuk melayani. Pergunakanlah itu untuk mentransfer kasihnya Tuhan. Pergunakanlah itu supaya orang lain bisa merasakan juga kasih Tuhan. Supaya orang lain yang mungkin selama ini belum kenal sama Tuhan, belum pernah merasakan kebaikan Tuhan. Orang lain yang saat ini sedang broken, orang lain yang saat ini sedang membutuhkan kekuatan melalui hidup kita, boleh mendapatkan kasih Tuhan itu. Amin. Kesimpulannya, jadi penyembahan tidak hanya saat kita di gereja bernyanyi, menaikkan pujian penyembahan dengan semangat. Penyembahan adalah kehidupan kita. Worship is not an event to attend and watch. Worship is a lifestyle to be lived. Penyembahan bukanlah suatu event, suatu acara atau sesuatu yang untuk ditonton. Tapi penyembahan adalah gaya hidup yang kita hidupi sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai penyembah-penyembahnya Tuhan. Again, what we do in this stage, in this room, reflects in our life, reflects in our daily life. Jadilah penyembah Tuhan yang benar, the true worshiper. Itulah identitas kita, the true worshiper. Itulah identitas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai true worshiper. Yang memiliki a life of a worshiper. Yang juga punya hidup sebagai hidup yang menyembah. Sebagai hidup penyembah Tuhan. Di dalam keluarga kita sebagai orang tua atau anak-anak, di dalam pernikahan kita, di dalam hubungan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, bahkan di hobi kita, dan apapun bagian kita dalam hidup ini, jadilah penyembah Tuhan yang benar. Hiduplah sebagai the true worshiper yang hidup dalam roh dan kebenaran, seorang penyembah Tuhan Yesus yang hidupnya di dalam kasih, yang hidupnya di dalam kesetiaan, yang hidupnya di dalam ketaatan, yang hidupnya kudus, dan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan Yesus. Agar apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan. Sama seperti kita memuliakan Tuhan di tempat ini. Pada saat kita keluar, itu pun yang terjadi. Tangan kita
tidak hanya terangkat di ruangan ini, tapi saat kita keluar dari ruangan ini, kembali kepada kehidupan kita, kita pun mengangkat tangan kita, karena kita sedang menjalani hidup seorang penyembah. Agar nama Tuhan dimuliakan, agar nama Tuhan dipuji dan ditinggikan melalui hidup kita. Agar ada nyanyian yang mengalir dari hidup kita, nyanyian yang hidup, nyanyian penyembahan bagi Tuhan yang mengalir dari hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama tutup mata, kita mau lihat kembali hidup kita saat ini. Kita merefleksikan kembali hidup kita saat ini. Kita tanya lagi dalam hati kita masing-masing, apakah saat ini kita sedang menjalani hidup seorang penyembah? Atau justru apa yang kita jalani adalah kontradiktif dari apa yang sedang kita lakukan saat ini di gereja. Mari kita lihat lagi bagaimana hidup kita, bagaimana kita menjalani pekerjaan kita, bagaimana kita menjalani fungsi kita dalam hidup kita, bagaimana kita menggunakan karunia kita, apakah kita adalah penyembah Tuhan. Kita naikkan lagu ini. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. kembali pagi hari ini untuk menjalani hidup yang menyembah Tuhan. Hidup kita benar-benar hidup di dalam roh dan kebenaran. Hidup di dalam kekudusan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup taat dan setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau.
Sehingga kita adalah penyembah-penyembah Tuhan yang hidupnya pun menyembah Tuhan, yang hidupnya pun melahirkan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan, yang hidupnya pun melahirkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sama-sama komitmen berkomitmen bahwa kita adalah penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, yang hidupnya ada dalam roh dan kebenaran, yang hidupnya dipimpin oleh roh. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, yang mau Tuhan hidupnya Kau pimpin ya Bapa. Yang mau Tuhan hidupnya hidup di dalam roh dan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya Bapa. Yang mau Tuhan untuk hidup kami Engkau gunakan Tuhan. Untuk hidup kami ya Bapa, Engkau pakai ya Bapa untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berkomitmen ya Bapa di hadapan Engkau ya Bapa. Kami mau Tuhan untuk hidup sebagai penyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus Tuhan di tempat ini. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya pribadi sangat diberkati dengan apa yang Kak Nancy boleh bagikan tentang Kolose 3 ayat 23 yang berkata bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tadi Kak Nancy boleh sampaikan bahwa penyembahan adalah kehidupan kita. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita bertanya sama Tuhan, Tuhan gimana sih untuk bisa nyembah Tuhan di dalam sepenuh hidupku? Tapi pagi ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Tuhanlah yang mengerjakannya dan melakukannya di dalam kita. Dialah yang akan memampukan kita. Oleh karena itulah kita akan semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Kalau Anda sendiri yang melakukannya pasti nggak bisa. Kalau kita sendiri yang melakukannya itu nggak bisa. Akhirnya kita kalau melihat kepada diri kita nggak akan bisa. Oleh karena itulah kita harus selalu menyadari bahwa Tuhan yang mengerjakannya dan melakukannya di dalam diri kita. Sebab itulah kita butuh Tuhan, semakin hari semakin butuh Tuhan dalam hidup kita. Dan kata kuntinya tadi Kak Nancy sampaikan bahwa datanglah kepada Tuhan. Kalau mau hidup kita menyembah Tuhan dan hidup sebagai penyembah Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan apa adanya kita. Dan saya mau sampaikan bahwa sebagai penyembah Tuhan kita harus menyadarkan diri kita dengan kesadaran bahwa Tuhan bersama-sama dan tinggal di dalam kita. Saya tadi ketika saya di kursi tadi saya renungkan bahwa kalau Tuhan menciptakan kita sebagai worshiper, kalau Tuhan menciptakan kita sebagai penyembah Tuhan, Dialah yang akan memampukan kita untuk menyembah Dia. Amin. Amin. Kalau karena kita nggak bisa. Kalau Tuhan menciptakan kita sebagai penyembah, Tuhanlah yang memampukan kita untuk boleh menyembah Dia di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Amin. Kita boleh sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, sungguh kami adalah penyembah-penyembah Engkau Tuhan yang lahir di dalam roh dan kebenaran. Sungguh Bapa, kalau kami melihat kepada diri kami tidak bisa melakukan itu. Tetapi Tuhan, kalau kami melihat kepada Tuhan, Engkaulah yang memampukan kami Tuhan untuk boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Yang menjadi bagian kami Tuhan, semakin hari semakin kami menyadari
bahwa kalau kami Tuhan yang mengerjakannya kami tidak bisa, kami tidak mampu Tuhan. Tetapi kalau kami menyadari dan fokus kepada Engkau, Engkau menciptakan kami sebagai penyembah-Mu, kami begitu percaya bahwa Engkau memampukan kami untuk senantiasa menyembah Engkau dan menjadi penyembah-Mu yang lahir di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kak Nancy boleh bagikan pada pagi hari ini yang memberkati setiap kami. Kami mengangkat tangan kami dan kami memberkati Kak Nancy di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Engkau yang memakai seluruh hidupnya semakin hari semakin memberkati banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan yang ada di dalam dirinya Tuhan Engkau yang mengurapi dia semakin hari semakin berdampak di dalam setiap pekerjaannya, pelayanannya dan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Engkau yang memberkati dia, Engkau yang menyatakan semuanya atas hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh menyembah Engkau secara bersama-sama di tempat ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita pulang, mari kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dialah yang akan memberkati engkau dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dialah yang mengerjakannya lebih dalam lagi dan lebih jauh di dalam engkau. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami sungguh terlalu percaya oleh karena Engkau ada di dalam kami. Kami sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke depannya Tuhan. Engkau lah yang ada bersama-sama dengan kami, yang memampukan kami untuk melalui setiap musim hidup di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apapun yang ada di depan kami sungguh terlalu percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Yesus Allah yang luar biasa, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami, itu tinggal diam bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia dan juga kota Balikpapan. Kami mengangkat tangan kami, Shalom kota Balikpapan, Shalom bangsa Indonesia. Damai sejahtera Allah turun berlimpah-limpah atas bangsa Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, bagimulah segala kuasa, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang percaya, mari dengan iman kita sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.